Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Putri, NIM 2014080027, jurusan Tadris IPA Fisika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kalkulus Diferensial dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Dalam video ini saya akan membahas soal dengan materi 1. Fungsi trigonometri, 2. Pendahuluan limit, 3. Teorema limit, 4. Limit-limit melibatkan fungsi trigonometri, 5. Limit-limit tak berhingga, limit-limit tak hingga, 6. Kekontinuan fungsi, 7. 2 persoalan dengan satu tema, 8. Turunan, 9. Aturan pencarian turunan, 10. Turunan sinus dan kosinus, 11. Aturan rantai, 12. Notasi Leibniz, 13. Turunan tingkat tinggi, 14. Diferensial implisit, 15. Laju yang berkaitan, 16. Maksimum dan minimum, 17. Kemonotonan dan kecekungan, 18. Maksimum dan minimum lokal, 19. Teorema nilai rata-rata. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang limit dan fungsi. Subtema pertama, fungsi trigonometri. Konversikanlah berikut ini ke dalam radian. 30 derajat untuk memasukkannya ke dalam radian. Untuk mengubahnya ke dalam radian, kita mengkalikannya dengan pi per 180. Jadi 30 dikali pi per 180 sama dengan pi per 6. B. 45 derajat. 45 dikali pi per 180 sama dengan pi per 4. C. Min 60 sama dengan min 60 dikali pi per 180 sama dengan min pi per 3. D. Min 120 dikali pi per 180 sama dengan min 2 per 3 pi. Nilai dari sin pangkat 3 pi per 6. Sin kita sederhanakan atau sama juga dengan sin kuadrat pi per 6 dikali sin pi per 6, di mana pi ini bernilai 180. Jadi 180 dibagi 6 itu sama dengan 30. Jadi sin kuadrat 30 dikali sin 30, di mana sin 30 itu sama dengan 1/2. Jadi 1/2 kuadrat dikali 1/2 sama dengan 1/8. Subtema kedua, pendahuluan limit. Soal pertama, limit X mendekati 3, X kurang 5. Kita masukkan saja langsung X mendekati 3 ke dalam X kurang 5. Limit X mendekati 3, 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Limit T mendekati min 1, 1 dikurang 2T. Limit T mendekati min 1 sama seperti cara tadi, kita masukkan saja langsung nilainya. Jadi 1 dikurang 2T sama dengan 1 dikurang 2 dikali min 1. 1 min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Masuk ke subtema berikutnya, yaitu teorema limit. Soal pertama, limit X mendekati 1, 2X tambah 1, di mana aturan rumus teorema limit seperti ini, di mana limit X mendekati C, Fx tambah Gx, penyelesaiannya limit X mendekati C, Fx tambah limit X mendekati C, Gx. Jadi limit X mendekati 1, 2X tambah limit X mendekati 1, 1
kita keluarkan koefisien 2 karena konstan terhadap X. Jadi 2 limit X mendekati 1X tambah limit X mendekati 1, kita masukkan saja nilai 1 ke dalam X. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Soal nomor 2. Limit X mendekati min 1, 3X kuadrat dikurang 1. Kita juga melihat aturan teorema limit, di mana limit X mendekati C, Fx dikurang Gx, limit X mendekati C, Fx dikurang limit X mendekati C, Gx. Jadi, limit X mendekati 1, 3X kuadrat dikurang limit X mendekati min 1, 1. Kita keluarkan 3 keluar karena konstan terhadap X. Jadi, limit X, jadi 3 limit X mendekati min 1, X dikuadratkan dikurang limit X mendekati 1, 1. Kita langsung masukkan saja nilainya. Jadi 3 dikali min 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya, subtema berikutnya, limit melibatkan fungsi trigonometri. Soal pertama, limit X mendekati 0, cos X per X tambah 1. Limit X mendekati 0, cos masukkan 0 ke dalam persamaan, jadi cos 0 per 0 tambah 1. Cos 0 itu sama dengan 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Kedua, limit X mendekati 0, sin X per 2X. Kita pindahkan setengah keluar limit karena konstan terhadap X. Jadi 1 per 2 limit X mendekati 0 sin X per 2X. Jadi di mana sin X per 2X mendekati X mendekati 0 nilainya adalah 1. Jadi 1 per 2 dikali 1 sama dengan setengah atau 1 per 2. Subtema berikutnya, limit tak hingga, limit berhingga dan limit tak hingga. Soal pertama, limit X mendekati tak hingga, X kuadrat per 5 kurang X pangkat 3. Di mana untuk mencari limit tak berhingga, kita mencari pangkat yang paling tinggi, pangkat yang tertinggi. Jadi di sini pangkat yang tingginya yaitu X pangkat 3. Jadi limit X tak hingga mendekati tak hingga, X kuadrat per X pangkat 3 per 5 per X pangkat 3 kurang X pangkat 3 per X pangkat 3. Langsung saja kita coret X pangkat 3. Di sini X pangkat 2 per X pangkat 3. Kita coret saja pangkatnya, ini menjadi 1, jadi X, jadi 1 per X 1 per X per 5 per X pangkat 3 dikurang 1. Di mana 5X per 3 5X per X pangkat 5 per X pangkat 3 dan 1 per X itu sama dengan 0. Jadi 0 per 1 yaitu sama dengan 0. Soal kedua, limit X mendekati 1, 2X per X kurang 1. Kita masukkan saja nilai 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 2 per 0 sama dengan tak hingga. Dibagi berapa aja pun, jika penyebutnya 0, maka hasilnya tak hingga. Subtema berikutnya,
kekontinuan fungsi. Soal pertama, fx sama dengan 3x tambah 1 kontinu di x sama dengan 1. Syarat pertama yaitu limit x mendekati 1 fx sama dengan 4 dan limit x mendekati 1 plus fx sama dengan 4. Jadi limit limit x mendekati 1 fx sama dengan 4 itu ada berarti memenuhi syarat kekontinuan. Syarat 2, f1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 4 berarti ini ada. Dan syarat ketiga yaitu limit x mendekati 1 fx sama dengan f1 sama dengan 3x tambah 1. Jadi syarat-syarat di sini memenuhi, jadi ini termasuk ke dalam kontinu. Soal nomor 2, apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 kontinu? Perhatikan untuk x sama dengan 2. Jadi kita masukkan saja f2 dan kita gantikan nilai x-nya jadi f2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 per 2 kurang 2 itu sama dengan 0. Jadi tidak terdefinisi, berarti tidak ada dan tidak termasuk dalam syarat kontinu. Jadi fx x kuadrat per kurang 4 per x kurang 2 diskontinu di x sama dengan 2. Masuk ke materi berikutnya yaitu turunan. Subtemanya 2 permasalahan dengan 1 tema. 1. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva y sama dengan fx per x kuadrat di titik 2,4. Jadi ini bentuk kurvanya. Pembahasannya kita menggunakan rumus m tan sama dengan limit h mendekati 0 f2 tambah h kurang f2 per 2. Jadi kita masukkan saja limit h mendekati 0 sama dengan 2 tambah h kuadrat. Karena x adalah kuadrat, 2 tambah h kuadrat f2 dikurang 2 kuadrat per h sama dengan limit h mendekati 0 4h tambah h kuadrat per h sama dengan limit h mendekati 0 h per 4 tambah h. Kita coret h-nya. Kita masukkan limit h mendekati 0 4 tambah h. Masukkan aja 0 itu h. Jadi 4 tambah 0 sama dengan 4. Soal nomor 2, tentukanlah persamaan garis singgung di kurva y sama dengan 1 per x di titik 2,1 per 2. Ini adalah bentuk kurvanya. Misalkan fx itu sama dengan 1 per x. Jadi pembahasannya kita menggunakan rumus m tan limit h mendekati 0 f2 tambah h kurang f2 per h. Jadi limit h mendekati 0 1 per 2 tambah h kurang 1 per 2 per h. Sama dengan limit h mendekati 0 1 per, kita samakan penyebutnya 2 dikali 2 tambah h dikurang 2 ditambah h per 2 dikali 2 tambah h per h. Jadi sama dengan limit h mendekati 0 min h per 2 kali 2 tambah h per h. Sama dengan limit h mendekati 0
min H per 2H kali 2 tambah H. Kita coret aja H-nya. Jadi limit H mendekati 0 min 1 per 2 kali 2 tambah H. Kita masukkan nilai H sama dengan 0, jadi min 1 per 2, 2 dikali 2 tambah 0 itu sama dengan 1 per 4 atau min 1 per 4. Jadi persamaannya, rumus persamaannya yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Jadi Y dikurang Y1-nya sama dengan 1 per 2 sama dengan min 1 per 4 dikali X kurang 2. X sama dengan min 1 per 4 dikali X sama dengan min 1 per 4X tambah, kita tambah min 1 per 4 dikali min 2 yaitu 1 per 2. Kita pindah ruaskan setengah 1 per 2 ke sebelahnya menjadi tambah 1 per 2. Jadi Y sama dengan min 1 per 4X tambah 1 per 2 tambah 1 per 2. X sama dengan 1 per 4X tambah 1. Subtema berikutnya yaitu turunan. Tentukanlah f aksen X untuk 1 fx sama dengan 2x kuadrat, di mana x itu sama dengan x tambah h yang ini. Jadi f aksen X sama dengan, kita gunakan rumus limit h mendekati 0 fx tambah h kurang fx per h. Jadi limit h mendekati 0 2 X tambah H kuadrat, di mana X ini sama juga dengan X tambah H. Jadi 2 dikali X tambah H kuadrat dikurang 2X kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0 2 dikali faktorial dari X tambah H kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2HX tambah H kuadrat dikurang kurang 2X kuadrat. Jadi sama dengan limit H mendekati 0 4HX dikurang 2H kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0 H dikali 4X tambah 2H per H. Kita coret nilai H. Jadi 4X tambah 2 H itu sama dengan 0, jadi 4X tambah 2 kali 0 sama dengan 4X. Soal nomor 2, tentukanlah nilai f aksen 2 dari fx sama dengan x kuadrat. Pembahasannya, jadi fx sama dengan x kuadrat dan F2-nya sama dengan 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 4. Rumusnya F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 Fx tambah H dikurang Fx per H. Jadi F aksen 2 sama dengan limit H mendekati 0 F2 ditambah H per F2 per H. Limit H mendekati 0 2 tambah H kuadrat kurang 4 per H sama dengan limit H mendekati 0 turunan dari 2 tambah H kuadrat. Maksudnya faktor dari 2 tambah H kuadrat. Itu ini. Faktor dari 2 tambah H kuadrat yaitu 4 tambah 4H tambah H kuadrat dan dikurang 4 per H. Jadi limit H mendekati 0 H dikali 4 tambah H. H-nya dicoret
Jadi 4 tambah H sama dengan 0, jadi 4 tambah 0 sama dengan 4. Subtema berikutnya, aturan pencarian turunan. 1. Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x. Dimana kita misalkan 3x kuadrat kurang 5 itu U, 2x pangkat 4 kurang x itu V. Jadi U sama dengan 3x kuadrat dikurang 5, turunannya yaitu U aksen sama dengan 6x. Dan V sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x, turunannya V aksen sama dengan 8x kuadrat dikurang 1. Kita menggunakan rumus perkalian aturan pencarian turunan. Jadi F aksen X sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Jadi 6x dikali 2x pangkat 4 dikurang x ditambah 3x kuadrat dikurang 5 dikali 8x pangkat 3 dikurang 1. Jadi kita kalikan 6x dikali 2x pangkat 4 sama dengan 12x pangkat 5. 6x dikali min x sama dengan min 6x kuadrat ditambah 3x kuadrat dikali 8x pangkat 3 yaitu 24x pangkat 5. Dan 3x pangkat 2 dikali min 1 yaitu min 3x kuadrat. Min 5 dikali 8x pangkat 3 yaitu min 40x pangkat 3. Dan min 5 dikali min 1 sama dengan 5. Jadi 12x pangkat 5 dikurang 6x kuadrat ditambah 24x pangkat 5 dikurang 3x kuadrat dikurang 40x pangkat 3 ditambah 5. 12x pangkat 5 ditambah 24x pangkat 5 sama dengan 36x pangkat 5. Dan dikurang 40x pangkat 3 min 6x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 sama dengan min 9x pangkat 2 ditambah 5. Jadi hasilnya sama dengan 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 5. Soal nomor 2. Fx sama dengan x tambah 3 per x kuadrat ditambah 1. Kita misalkan x tambah 3 sama dengan U dan x kuadrat tambah 1 sama dengan V. Jadi U sama dengan x tambah 3 U aksen. Jadi turunan x tambah 3 U aksen sama dengan 1. V sama dengan x kuadrat tambah 1 V aksen sama dengan 2x. Jadi kita menggunakan rumusan aturan pembagian turunan. F aksen X sama dengan U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Jadi kita masukkan langsung angkanya ke dalam rumus, yaitu U aksen sama dengan 1 dikali V aksen X kuadrat tambah 2 dikurang U X tambah 3 dikali V aksen 2X dikali 2X per X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Jadi X kuadrat tambah 1 dikurang 2X dikali X 2X kuadrat
ditambah 3 dikali 2x 6x. Jadi x kuadrat tambah 1 dikurang 2x kuadrat tambah 6x per x kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Jadi hasilnya sama dengan min x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 per x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Lanjut, subtema berikutnya turunan sinus dan kosinus. Soal nomor 1, fx sama dengan 3 sin x dikurang 2 cos x. Jadi turunannya di mana sin x turunannya cos x dan cos x turunannya min sin x. Jadi f aksen x sama dengan 3 sin x turunan sin x cos x 3 cos x dikurang 2 cos x turunannya min sin x dikurang min sin x. Jadi 3 cos x dikurang 2 min sin x. Kita sederhanakan 3 cos x ditambah min 2 dikali min sin x sama dengan 2. Jadi ditambah 2 sin x. Soal nomor 2, fx sama dengan x sin x. Kita gunakan rumus pencarian perkalian. Dan sebelum itu kita misalkan u sama dengan x. Turunan u aksen sama dengan 1. Dan v sama dengan sin x, di mana turunan sin x itu v aksen sama dengan cos x. Jadi f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Jadi f aksen x sama dengan 1 dikali sin x tambah x dikali cos x sama dengan sin x ditambah x cos x. Subtema berikutnya, aturan rantai. Soal pertama, y sama dengan 2x kurang 3 pangkat 10. Di mana rumus dasarnya yaitu y sama dengan u pangkat n. Dan y aksennya sama dengan n kali u n kurang pangkat n kurang 1 dxu. Jadi untuk mencari penyelesaian y sama dengan 2x kurang 3 pangkat 10, kita menggunakan rumus ini. Jadi y aksen sama dengan n sama dengan 10. Jadi 10 dikali 2x kurang 3, 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi 10 2x kurang 3 pangkat 9 dx u 2x kurang 3. Jadi 10 dikali 2x kurang 3 pangkat 9, turunan dari dx 2x kurang 3 sama dengan 2. Jadi dikalikan sama dengan 20 dikali 2x dikurang 3 pangkat 9. Soal nomor 2, y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah 2 pangkat 50. Sama seperti cara yang tadi. Jadi y aksen sama dengan 50 dikali 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 1 pangkat 49 dikali 6x kuadrat dikurang 4x. Jadi hasilnya sama dengan 50 kali 6x pangkat 2 kurang 4x dikali 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 1 pangkat 49. Subtema berikutnya yaitu notasi Leibniz. 1. Tentukan dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7. Jadi penyelesaiannya
Y aksen sama dengan dy per dx, di mana y itu x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x. Jadi d per dx x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x dan tambah 7. Jadi turunan dari yang ini sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x tambah 7. 2. Tentukanlah dy dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 11. Jadi penyelesaiannya misalkannya u sama dengan x pangkat 3 kurang dx dan dy sama dengan u pangkat 11. Pangkat 12, maaf jadi kesalahan. Jadi y sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 12. Jadi dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Jadi 12u pangkat 11 turunan dari u pangkat 12. Jadi 12u pangkat 11 dikali 3x kuadrat dikurang 2 turunan dari u. Jadi disederhanakan menjadi 12 dikali x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 11. Kita masukkan saja langsung nilai u-nya. Dan dikali 3x kuadrat dikurang 2. Jadi hasilnya 12 dikali x kuadrat dikurang 2x pangkat 11 dikali 3x kuadrat dikurang 2. Selanjutnya, subtema turunan tingkat tinggi. Jika y sama dengan x pangkat 10 tambah 7x kuadrat, tentukanlah d pangkat 3y dx pangkat 3. Pembahasannya, y sama dengan x pangkat 10 tambah 7x kuadrat. dy dx-nya yaitu turunannya 10x pangkat 9 ditambah 14x. Dan d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan turunannya keduanya lagi yaitu 90x pangkat 8 tambah 14. Dan d3y per dx pangkat 3 sama dengan turunan ketiganya lagi yaitu 720x pangkat 7. Soal nomor 2. Jika y sama dengan x pangkat 5 tambah x pangkat 4, tentukanlah d pangkat 4y per dx pangkat 4. Jadi pembahasannya, y sama dengan x pangkat 5 tambah x pangkat 4, dy dx-nya sama dengan turunannya 5x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3. d kuadrat y per dx kuadrat turunan keduanya lagi yaitu 20x pangkat 4 tambah 12x pangkat 2. Dan d pangkat 3y per dx pangkat 3 turunannya lagi yaitu 80x pangkat 3 tambah 24x. Dan d pangkat 4y per dx pangkat 4 turunannya lagi yang ini berarti 240x pangkat 2 tambah 24. Jadi d pangkat 4y per dx pangkat 4 itu sama dengan 240x kuadrat tambah 24. Subtema berikutnya, diferensial implicit. Tentukanlah dy per dx dari 1 x pangkat 3 tambah y pangkat 3 dikurang 9xy sama dengan 10. Jadi dy
dx-nya d per dx sama dengan x pangkat 3 tambah y pangkat 3 dikurang 9xy. d per dx-nya itu sama dengan 0 karena nilai ini 0. Dan yang ini kita gunakan untuk rumus perkalian. Ya, seperti ini. Jadi 3x turunan dari yang ini semua yaitu 3x kuadrat tambah 3y kuadrat kali dy per dx kurang 9 y tambah x kali dy per dx sama dengan 0. 3x kuadrat tambah 3y kuadrat dy dx dikurang 9y dikurang x dy dx sama dengan 0. 3y kuadrat dy dx dikurang x dy per dx sama dengan pindah ruaskan yang ini sama dengan 9y kurang 3x kuadrat. dy dx 3y kuadrat dikurang x sama dengan 9y dikurang 3x kuadrat. Jadi dy dx-nya kita pindah ruaskan yang ini. 9y kurang 3x kuadrat sama dengan 3y kuadrat dikurang x. Soal nomor 2. X kuadrat y tambah xy kuadrat sama dengan 4. Dimana dy dx d per dx sama dengan x kuadrat y tambah xy kuadrat sama dengan d per dx 6. Dimana untuk mencari turunan kita menggunakan rumusan aturan perkalian. Dan kita sudah menemukan u-nya x kuadrat y, u-nya sama dengan x kuadrat dan u aksennya sama dengan 2x dan v sama dengan y, v aksennya sama dengan dy per dx. Dan x tambah xy kuadrat, u-nya sama dengan x berarti u aksennya sama dengan 1. U sama dengan y pangkat 2 y kuadrat, jadi v aksennya sama dengan 2y dy dx. Jadi langsung kita masukkan ke aturan perkalian fx yaitu u aksen kali v tambah u v aksen jadi dx tambah dxy tambah x kuadrat dy per dx tambah y kuadrat tambah 2xy dy per dx sama dengan 0. Jadi kita sederhanakan x kuadrat dy per dx tambah 2xy kali dy dx. Yang ini kita pindah ruaskan yaitu sama dengan min 2xy kurang y kuadrat. dy per dx x kuadrat tambah 2xy sama dengan min 2xy kurang y kuadrat. Jadi dy dx-nya kita pindah ruaskan yang ini menjadi min 2xy kurang y kuadrat per x kuadrat tambah 2xy. Jadi dy dx-nya sama dengan min 2xy kurang y kuadrat per x kuadrat tambah 2xy. Lanjut ke subtema berikutnya yaitu laju yang berkaitan. Soalnya 1. Rusuk sebuah kubus bertambah panjang laju 3 inci per detik. Seberapa cepat volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 13 inci. Penyelesaiannya diketahui F sama
V sama dengan X pangkat 3. dx per dt nya sama dengan 3. Jadi df per dt dv per dt 3x kuadrat, turunan yang ini 3x kuadrat kali dx per dt. Ketika x sama dengan 12, berarti dv per dt sama dengan 3 dikali 12 kuadrat, dimana dx per dt nya nilainya 3. 3 kali 12 kuadrat dikali 3, 3 kali 144 dikali 3 sama dengan 129,6 inci 3 per sekon. Soal nomor 2. Sebuah kolam renang panjangnya 40 dm, lebarnya 20 dm, kedalamannya 8 dm pada ujung yang dalam dan 3 dm pada ujung yang dangkal. Alasnya berupa segi 4. Jika kolam itu diisi dengan memumpahkan air ke dalamnya dengan laju 40 dm kuadrat per menit. 40 dm pangkat 3 per menit. Seberapa cepat permukaan air naik pada saat dalam ujung yang dalam adalah 3 dm. Jadi seperti ini gambar kolamnya. Jadi pembahasannya V sama dengan Hx per 2 kali 20, kemudian 40 per 5 sama dengan X per H, dan X sama dengan 8H. V sama dengan F sama dengan 10H dikali 8H. Jadi V sama dengan 80H kuadrat. Dan dV per dt nya sama dengan 40. Kemudian dV per dt nya 160H dikali dH per dt. Ketika H sama dengan 3, berarti kita masukkan angka ke dalam rumus ini. dV per dt nya tadi sama dengan 40. Jadi 140 sama dengan 160, hanya sama dengan 3. 160 dikali 3 dH per dt. dH per dt nya yaitu 160 dikali 3 per 40, 160. Jadi dH per dt nya yaitu 160 40 dikali 3 per 160 yaitu 1/2 desimeter per menit. Soal materi selanjutnya yaitu aplikasi turunan. Subtemanya yaitu maksimum dan minimum. 1. Tentukanlah titik-titik kritis dan carilah nilai maksimum dan nilai minimum. 1. Fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 4 pada ujung min 4,0. Jadi di sini titik ujungnya yaitu min 4 dan 0. Sebelum kita mencari titik kritisnya, kita mencari titik stasioner. Di mana Fx sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 1, F aksen x itu turunannya sama dengan 2x tambah 4. Kemudian kita mencari titik kritisnya dengan yaitu F aksen x sama dengan 0. 2x tambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan min 4 kita pindah ruaskan menjadi x sama dengan 2. Jadi titik kritisnya min 4,0,2. Kita masukkan saja nilai titik kritisnya kepada persamaan Fx. Jadi F min 4 sama dengan x pangkat 2 tambah 4x tambah
4 sama dengan min 4 kuadrat tambah 4 kali min 4 tambah 4 itu sama dengan 4. F min 2 sama dengan min 2 kuadrat tambah 4 kali min 2 tambah 4 sama dengan 4 tambah min 8 tambah 4 itu sama dengan 0. F0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 4 sama dengan 4. Jadi nilai maksimumnya cukup kita mencari nilai yang paling tinggi dari setelah kita mencari fx-nya, yaitu nilai maksimumnya sama dengan 4 dan nilai minimumnya sama dengan 0. Soal nomor 2, hx sama dengan x kuadrat tambah x, dimana pada titik ujungnya min 2,2. Jadi titik ujungnya min 2 dan 2. Untuk mencari titik stasionernya hx sama dengan x kuadrat tambah x, h aksen x sama dengan 2x tambah 1. Dan mencari titik kritisnya h aksen x sama dengan 0, dimana h aksen x 2x tambah 1. 2x tambah 1 sama dengan 0, 2x sama dengan min 1, x sama dengan, pindah ruaskan 2 jadi min 1/2. Jadi titik kritisnya itu min 2, min 1/2,2. Kita masukkan saja nilainya ke dalam persamaan fx, ke dalam persamaan hx. Jadi h min 2 sama dengan x kuadrat tambah x sama dengan min 2 kuadrat tambah min 2 sama dengan 2. Dan h min 1/2 sama dengan min 1/2 kuadrat tambah min 1/2 sama dengan 1/4 tambah 1/2 sama dengan min 1/4. H2 sama dengan 2 kuadrat tambah 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi nilai maksimumnya 6 dan nilai minimumnya min 1/4. Masuk ke subtema berikutnya, yaitu kemonotonan dan kecekungan. Gunakanlah teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberi naik dan di mana turun. Soal pertama, fx sama dengan 2x tambah 3. Kita mulai dengan mencari turunan fx. Jadi f aksen x sama dengan 3. Fx itu monoton naik jika f aksen x besar dari 0. Jadi f aksen x sama dengan 3 berarti 3 besar dari 0. Di mana fx monoton turun, f aksen x kecil dari 0. Di mana f aksen x itu sama dengan 3 kecil dari 0. Maka fx naik untuk semua x pada min tak hingga, koma tak hingga. Soal nomor 2. Soal nomor 2. HT sama dengan T kuadrat tambah 2T dikurang 3. Dimana H aksen T sama dengan 2T tambah 2. Jadi HT monoton naik, dimana H aksen T kecil besar dari 0. Berarti kita masukkan 2 turunan H aksen T, 2T tambah 2 kecil dari 0, 2T pindah ruaskan menjadi kecil dari min 2, T sama dengan, kita pindah ruaskan 2, min 2/2 sama dengan min 1. Jadi HT naik pada min 1, tak hingga. HT monoton turun, dimana H aksen T kecil dari 0, 2T tambah 2 kecil dari 0, T kecil dari min 2,2, kita pindah ruaskan. Jadi T kecil dari min 1. Jadi HT turun pada min tak hingga, min 1. Kemudian kita mencari maksimum dan minimum lokal. Soal pertama, fx
fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 4. Kita cari turunan pertama. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x kuadrat, x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 4. F aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 12x. 3x sama dengan kali x kurang 4. 3x sama dengan 0, x itu sama dengan 0. Jadi x kurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Jadi titik kritisnya yaitu 0,4. Kemudian kita uji kembali turunan kedua. Jadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 6x dikurang 12. Jadi turunan keduanya yaitu f aksen x sama dengan 6x dikurang 12. Kemudian kita masukkan nilai titik kritisnya ke dalam persamaan turunan kedua. Fx turunan kedua berarti f aksen 0 sama dengan 6 dikali 0 dikurang 12 sama dengan min 12. Dan f aksen 4 sama dengan 6 dikali 4 dikurang 12 sama dengan 12. Jadi nilai minimum lokal, dan kita cukup melihat nilai yang paling tinggi. Nilai untuk menilai minimum lokalnya, kita melihat nilai yang paling tinggi dan nilai x ya yang dikalikan. Nilai x, kita mengambil nilai x-nya, berarti nilai yang paling tinggi yaitu 12 dan nilai x-nya yaitu 4. Berarti nilai minimum lokalnya yaitu sama dengan 4. Dan nilai maksimum lokalnya yaitu 0. Lanjut soal nomor 2. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x tambah 4. Turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 12. 3 sama dengan 0 itu 0, jadi x pangkat 2 dikurang 4 sama dengan, kita mencari faktornya yaitu x kurang 2 dikali x tambah 2. Berarti x kurang 2 sama dengan 2 dan x tambah 2 sama dengan min 2. Jadi titik kritisnya yaitu min 2,2. Kemudian uji turunan keduanya yaitu f aksen x sama dengan 6x. Jadi kita masukkan nilai titik kritisnya ke dalam persamaan fx. Jadi f aksen min 2 sama dengan 6 dikali min 2 sama dengan min 12. Dan f aksen 2-nya sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi untuk mencari nilai minimum lokalnya, kita mencari nilai yang tertinggi dan melihat nilai fx-nya, nilai x-nya. Jadi minimum lokalnya nilai yang tertinggi 12 dan nilai x-nya sama dengan 2. Jadi nilai minimum lokalnya yaitu 2. Dan nilai maksimum lokalnya yaitu min 2. Masuk ke subtema berikutnya yaitu teorema rata-rata. Carilah bilangan C yang dijamin teorema nilai rata-rata untuk fx sama dengan x kuadrat tambah x pada min 2,2. Jadi jawabannya turunan dari fx x kuadrat tambah x sama dengan f aksen x sama dengan 2x tambah 1. Nilai rata-rata f yaitu dengan kita mencari dengan rumus fb kurang fa per b kurang a itu sama dengan f aksen x. Jadi f2 dikurang f min 2 per 2 dikurang min 2 yaitu kita masukkan ke dalam fx sama dengan 6 kurang 2 per 4 sama dengan 1. Kemudian kita mencari 2C tambah 1 sama dengan 1. 2C tambah 1, 2C sama dengan pindah ruaskan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 2C sama dengan 0. Pindah ruaskan C sama dengan 0. Dan jadi FC itu sama dengan 0.
Jadi nilai turunan rata-rata dari FC sama dengan 2C tambah 1 dari fungsi awal fx sama dengan x kuadrat tambah x pada min 2,2 adalah 0. Soal nomor 2, HS sama dengan S kuadrat tambah 3S dikurang 1 pada min 3,1. H aksen S sama dengan 2S tambah 3, turunan dari HS. Dari nilai rata-ratanya yaitu H1, sama kita menggunakan rumus seperti yang tadi. H1 kurang H-3 per 1 dikurang min 3. Kita masukkan ke dalam HS, yaitu hasilnya min 3 dikurang min 1 per 1 dikurang min 3, yaitu sama dengan 1. Jadi 2C tambah 3 sama dengan 1. 2C sama dengan 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Jadi C sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Jadi nilai turunan rata-rata pada C sama dengan 2C tambah 3 dari fungsi awal HS S kuadrat tambah 3S kurang 1 pada titik min 3,1 adalah min 1. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Jika ada salah kata yang tidak tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.